Anda masih menyaksikan program khusus laporan pelantikan kepala daerah bersama saya Tili Reabella dan saudara 6 kepala daerah dipilih untuk mewakili kepala daerah yang dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini. 6 kepala daerah yang dipilih sebagai perwakilan setiap agama yang ada di Indonesia. 6 kepala daerah perwakilan itu adalah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal sebagai perwakilan dari agama Islam, Gubernur Maluku Utara Shirley Choada sebagai perwakilan agama Katolik, sementara itu kepala daerah beragama Buddha diwakilkan oleh Wali Kota Singkawang Chow Chumei, agama Hindu diwakilkan oleh Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Wali Kota Manado Andre Ango menjadi perwakilan dari agama Konghucu, dan Bupati Merauke Yosep Gepse menjadi perwakilan dari agama Kristen Protestan. Keenam perwakilan kepala daerah ini disematkan tanda pangkat jabatan kepala daerah oleh Presiden Prabowo serta menandatangani berita acara pelantikan. Berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, serta sebagai wali kota dan wakil wali kota. Masa jabatan tahun 2025-2030. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Attah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Attah Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Konghucu, kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi. Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongsi. Dipermuliakanlah. Dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kita akan langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari halaman tengah Istana Kepresidenan. Tifal, apa agenda lanjutan dari pelantikan para kepala daerah hari ini?
Yang saya pahami begini Bella, setelah seluruh rangkaian berjalan, tadi juga sudah ada ucapan selamat untuk setiap kepala daerah dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di halaman tengah Istana Kepresidenan. Seluruh rangkaian dipastikan sudah selesai di sini, tinggal saya bersama dengan teman-teman wartawan Istana berjaga di pilar Istana Kepresidenan untuk menantikan kehadiran dari para kepala daerah yang baru saja dilantik. Total 481 pasang kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ini akan kembali lagi keluar di area Istana Kepresidenan karena seluruh rangkaian dipastikan sudah selesai, tidak ada lagi agenda yang lain. Nah, sebelum mereka keluar menuju ke area pilar Istana Kepresidenan, kabarnya mereka akan diarahkan dulu agenda internal di Istana Negara, kemungkinannya adalah makan siang terlebih dahulu, mereka ada di dalam Istana Negara, barulah kemudian mereka akan keluar dari kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti kegiatan atau rutinitas mereka masing-masing begitu. Kalau merujuk lagi dari pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi dalam arahannya yang didampingi waktu itu dalam proses pelantikan bersama Mendagri Tito Karnavian, ia menyampaikan ada beberapa poin sebetulnya bahwa kepala daerah yang sudah resmi menjabat saat ini untuk masa bakti 5 tahun ke depan 2025 hingga 2030 diminta untuk menjadi pelayan rakyat, mengabdi kepada rakyat tergantung dengan daerah masing-masing demi memastikan bahwa ada kemajuan bagi daerah masing-masing di berbagai lini dan juga tidak lupa pada amanat masing-masing bahwa mereka mendapatkan mandataris dari rakyat lewat proses pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada di tahun 2024 yang sudah berjalan di tanggal 27 November 2024. Ini tampaknya saya sudah melihat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang sudah datang ke sini sebagai tamu undangan. Itu yang poin pentingnya. Kita mungkin akan coba mendengarkan keterangan pers yang kiranya bakal disampaikan oleh Gubernur Aceh yang menjadi tamu dalam kegiatan kali ini. Pak Gubernur, boleh ya Pak ya? Sambil kita coba dengarkan terlebih dahulu. Boleh di tengah sini ya Pak ya?